Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, mari kita menyapa Tuhan dengan bernyanyi Bapa Aku Datang Padamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sukacita, joy, yeay! Ya, kakak Esra lihat adik-adik sudah wangi-wangi, sudah habis mandi, bersemangat lagi. Kenapa ya? Yes, karena hari ini adalah minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru. Tahun berapa adik-adik? Tahun 2022. Wah, semuanya kayaknya bakal punya keinginan-keinginan dan harapan ya yang baru di tahun 2022 ini. Semoga kita nanti bisa beribadah secara offline kalau coronanya sudah menghilang dan pandeminya segera mereda dari tanah air ini. Nah, meskipun seperti itu adik-adik, kita bisa menyapa, kita bisa lihat teman-teman kita yang meskipun di rumah masing-masing sama-sama beribadah di jam yang sama. Jadi kita mau bersenang-senang bersama dengan teman-teman kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Kita bernyanyi It's Good to See You Here With Me.
kita ulang sekali lagi lebih bersemangat. Tahun baru ini. Setiap minggu kita harus makin semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan supaya kita semakin dekat dan semakin dekat sama Tuhan. Salah satu caranya adalah baca kitab suci dan doa tiap hari kita. Dari pagi hari hingga sampai sore hari bahkan malam hari kita selalu semangat memuji nama Tuhan. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita dan perbuatan kita harus selalu memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Matahari, iya soalnya dari terbitnya matahari berarti bersinar dengan terang, sama dengan seperti pelita yang menyala. Jadi kita harus menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Kita harus menjaga iman kita supaya tetap bertumbuh dan menyala bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi. Keep me oil in my lamp, keep me burning.
bersinar. Caranya gimana Kakak Esra? Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan dan berdoa tiap hari. Setelah ini kita mau dengarkan Dasatita yang akan dibawakan oleh Abang Sintua supaya kita selalu ingat apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap burning, menyala. Oke? Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Ya, masih semangat memuji nama Tuhan? Pastinya dong. Kita di sini mau bergerak-gerak, mau memuji nama Tuhan, mau pakai gaya banyak. Coba digoyang kemana kanan ke kiri, dilemesin ototnya, ya say, dilemesin say. Oke, kita mau memuji nama Tuhan dengan gerakan dan juga suara kita, menggunakan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Kita bernyanyi cuy 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 pam pam pam.
dalam lagi, kita mau kasih tahu kepada teman-teman kita sekitar, kepada Tuhan, bahwa kalau berjalan bersama Tuhan Yesus pasti good, pasti good, pasti good. Kita bernyanyi jalan serta Yesus. Jangan lupa setiap kata jalan kita balik arah ya. Arah sini dulu. Berjalan bersama Tuhan Yesus, karena supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema bulanan kita pada bulan ini apa? Ada yang tahu? Ya, talenta dan karunia. Kita harus mempergunakan talenta dan karunia yang kita punya untuk menjadi terang dimanapun kita berada, supaya kelihatan nih, oh kalau anak Tuhan, kalau anak terang sifatnya seperti ini ya. Oh kalau anak terang punya talenta dan karunia seperti ini ya. Oh pantas dia seperti itu. Oh pantas dia baik, pantas dia mempergunakan talenta dan karunianya. Ternyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan.
lebih tinggi lagi. Sudah siap dengan firman Tuhan? Sudah rindu dengan firman Tuhan? Sudah pegang Alkitabnya? Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan karena kita rindu sekali mendengarkan firman Tuhan. Kita pengen tahu apa sih yang pengen Tuhan kasih tahu kepada kita supaya menjadi anak terang, supaya mempergunakan talenta dan karunia kita. Kita bernyanyi, Ku Rindu Firman. Menggerakkan hati mereka supaya di ibadah selanjutnya mereka dapat bersama-sama dengan kami lagi Tuhan mendengarkan firman, supaya Tuhan kami semakin bertumbuh setiap harinya, setiap
adik-adik. Ketemu lagi di kelas kecil dengan Bang Duben. Talenta bernyanyi, memainkan musik, pakailah segala talenta untuk memuji Dia, Tuhan Pencipta, puji namanya. Apa kabar adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Kembali lagi kita di tahun 2022. Nggak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki tahun yang baru. Abang dan kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat tahun baru. Abang berharap adik-adik sekolah minggu bisa semakin semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita masih melalui media online. Tetapi kita sama-sama berdoa semoga dalam waktu dekat adik-adik sudah bisa untuk bersekolah minggu di gereja. Tapi ingat adik-adik, ibadah itu bukan berdasarkan gedungnya, tetapi kitanya. Kalau kitanya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, kita pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Iya, adik-adik kelas kecil, kita mau melanjutkan firman Tuhan kita minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang 2, ada yang 1. Tapi mana yang baik adik-adik? Sudah dijelaskan oleh kakak Ame minggu lalu. Iya, yang baik adalah siapa yang menggunakan talentanya dan melipat gandakannya menjadi 2 kali lipat. Bukan hanya disimpan, tetapi Tuhan mau setiap talenta yang kita punya bisa kita kembangkan untuk kepentingan orang banyak adik-adik. Iya, minggu ini kita masih melanjutkan tentang talenta. Temanya adalah apa di atas? Rupa talenta. Wah, ternyata talenta itu ada banyak-banyak ya adik-adik, rupanya, macamnya. Tetapi kita mau lihat tentang firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Adik-adik kelas kecil sudah bisa untuk membaca Alkitabnya. Yuk buka sama-sama dengan abang di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah dibuka? Sudah dibuka belum? Iya, dibuka ya adik-adik. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Dari perjanjian baru. Sudah? Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Abang bacakan, adik-adik mengikuti dari rumah. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8 sekarang. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10 sekarang. Kepada yang seorang roh yang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat terakhir, ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Oke adik-adik, tadi tema kita apa ya? Rupa-rupa karunia adik-adik. Rupa-rupa karunia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perumpamaan tentang talenta. Talenta itu apa ya? Abang mau tanya lagi sama adik-adik. Talenta itu semua yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang, baik yang tidak mengenal Allah maupun yang mengenal Allah itu sendiri. Seperti apa adik-adik? Seperti bakat. Ada menyanyi, ada melukis, ada bernyanyi, ada apa lagi ya bakat itu atau talenta itu? Ada berenang, pandai berenang. Terus apa lagi? Pandai matematika. Nah, itu semua disebut talenta atau bakat. Semua orang dikasih oleh Allah bakat tersebut. Nah, abang mau tanya sama adik-adik. Adik-adik dikasih apa talentanya atau bakatnya? Boleh dituliskan ya. Nanti di buku catatannya. Bang, bakat aku menyanyi. Atau Bang, bakat aku melukis. Bang, bakat aku berenang. Boleh dicatat ya di buku catatannya. Nah, adik-adik. Tapi karunia itu apa ya? Ada yang tahu karunia itu apa? Karunia adalah pemberian Allah kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus seperti apa, Bang? Orang-orang yang mengenal Allah atau yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Seperti abang, seperti adik-adik di rumah, seperti mama, papa, kita adik-adik. Itu yang dinamakan karunia. Contohnya apa ya karunia itu? Misalnya adik-adik bisa mengajar. Nah, itu karunia yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Misalnya adik-adik bisa ngajarin nih adiknya untuk berhitung. Nah, berarti adik-adik dikasih karunia untuk mengajar. Atau adik-adik gemar untuk membaca Alkitab dan adik-adik kepengen untuk menjadi guru sekolah minggu. Nah, adik-adik dikasih karunia untuk mengajar. Atau
adik-adik punya cita-cita sebagai pendeta. Nah, adik-adik berarti dikasih karunia untuk bernubuat. Wah, ada banyak rupa-rupa dari karunia. Tetapi yang perlu kita ingat adik-adik, karunia itu hanya diberikan kepada adik-adik atau anak-anak yang mengenal Tuhan. Pemberian secara khusus, tidak untuk setiap orang adik-adik. Dan yang memberikannya Roh Kudus kepada setiap kita. Oke adik-adik, sudah tahu ya cara membedakan talenta dan cara membedakan karunia roh. Oke, sudah tahu ya cara membedakannya. Nah, jadi adik-adik sekarang harus lihat-lihat nih, apa ya karunia yang diberikan Tuhan kepada aku? Apakah karunianya itu bernubuat? Siapa yang bercita-cita sebagai pendeta? Nah, itu diberikan karunia bernubuat. Siapa lagi yang mau menjadi guru sekolah minggu? Nah, itu karunia untuk mengajar dan bisa menasehati seperti mama papa kita. Mama papa kita dikasih karunia loh oleh Allah untuk menasehati kita. Ada banyak lagi adik-adik rupa-rupa dari karunia. Tetapi yang perlu kita ingat, karunia itu diberikan Allah kepada setiap anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Kiranya setiap karunia, setiap bakat yang kita punya bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan karunia itu dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan kita sudah selesai pada hari ini adik-adik. Setiap firman Tuhan yang kita dengar jangan lupa dicatat supaya kita bisa baca-baca lagi dan mengingat tentang firman Tuhan kita setiap minggunya. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai pada hari ini. Aktivitasnya, abang mau adik-adik kelas kecil mencatat di bukunya. Apa bakat adik-adik? Misalnya tadi kan bakat aku berenang bang. Terus bagaimana cara adik-adik supaya bisa membuat bakat tersebut lebih bagus? Caranya berlatih setiap hari. Terus apa karunia yang adik-adik punya? Misalnya adik-adik bercita-cita sebagai apa? Sebagai guru sekolah minggu. Berarti karunianya yang harus adik-adik miliki itu adalah mengajar. Dan kita minta sama Tuhan untuk bisa memaksimalkan atau bisa membuat karunia itu semakin berkembang atau bertumbuh. Oke, itu aja adik-adik untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tadi aktivitasnya juga udah ya, mencatat di buku catatan apa itu karunia adik-adik dan apa bakatnya. Dan cara membuat bakat atau karunia itu bisa berkembang. Oke, itu aja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang adik-adik dengarkan bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Kita sudah masuk tahun ketiga, kita sudah harus berbuah. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kita mau tutup buku catatannya, kita mau tutup Alkitabnya, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan mengenai rupa-rupa talenta. Ada rupa-rupa talenta untuk mengajar, ada untuk bernubuat, ada untuk menasehati, dan banyak lagi. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan diberikan karunia khusus seperti yang sudah kami dengarkan. Biarkan karunia tersebut bisa kami latih supaya kami bisa melakukannya untuk kepentingan pelayanan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami masih dalam media online.
Biarlah Tuhan yang membuat kami dan sekitar kami bisa sembuh dari virus COVID-19, sehingga kami bisa kembali beraktivitas dengan normal dan beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan kita. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Pakai masker, cuci tangan sehabis beraktivitas, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Kurangin aktivitas-aktivitas di luar rumah. Oke adik-adik, sampai jumpa pada firman Tuhan minggu depan. Dadah! Talenta bernyanyi, memainkan musik, pakailah segala talenta untuk memuji Dia, Tuhan Pencipta, puji namanya. Jadi adik-adik udah tahu belum apa bedanya talenta dan karunia? Ya, adik-adik bisa jawab sendiri kan di dalam hati adik-adik. Oke, kita mau mempergunakan talenta dan karunia itu untuk apa adik-adik? Untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kita pakai terus supaya Tuhan bentuk kita menjadi semakin lama, semakin hari menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita menyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Di
Tuhan. Dan adik-adik juga bisa memberikan persembahan adik-adik melalui rekening HKI Cawan Sulitan di bawah ini. Atau boleh titip ke mama-mamanya yang datang ke gereja ya. Oke? Sip. Kita mau bernyanyi. Untuk sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Tangan Kuna Mehmet. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan Engkau telah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu lewat kakak abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang membantu kami Tuhan untuk mempergunakan talenta dan karunia kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga di sini mempersembahkan sebahagian dari yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi alat untuk membangun kerajaan-Mu, bisa menjadi alat Tuhan untuk membangun gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan bisa mempertanggungjawabkannya Tuhan dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan kami selama ibadah ini Tuhan. Mungkin kami kurang fokus Tuhan atau kurang semangat, kurang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang Maha Pengasih mau mengampuni kami, dan biarlah Engkau juga selalu mengingatkan kami di hari-hari selanjutnya supaya lebih baik lagi dari hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati kami Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin pada minggu-minggu ini Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu sudah PTM Tuhan, bahkan juga sudah mulai dalam wacana atau sudah ke sekolah Tuhan secara offline. Biarlah Tuhan Engkau yang urapi adik-adik sekolah minggu, biar Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan, supaya mereka selalu ingat memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mengingatkan mereka untuk selalu mencuci tangan, supaya Tuhan kami bisa mencegah datangnya virus corona Tuhan ke tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau juga menjaga imun kami, Engkau juga yang membantu kami Tuhan untuk bisa Tuhan belajar fokus Tuhan di sekolah kami, supaya kami Tuhan mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa membanggakan orang tua kami melalui kepintaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semua pergumulan kami di dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.